Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Eri di video yang akan mengulas kompetensi pedagogik yang ada di modul belajar mandiri bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K, khususnya materi yang kedua yaitu karakteristik peserta didik, dan nantinya ada latihan soal beserta pembahasannya. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Pengertian karakteristik peserta didik. Karakteristik berasal dari kata karakter, artinya ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik merupakan salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Tujuan memahami karakteristik peserta didik yaitu untuk mengenali ciri-ciri peserta didik sehingga menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Ragam karakteristik peserta didik antara lain etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan spiritual, dan perkembangan motorik. Ragam karakteristik peserta didik yang pertama adalah etnik. Dalam suatu sekolah dan kelas tertentu bisa jadi terdapat multi etnik atau suku bangsa. Implikasinya, seorang pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Seorang pendidik yang menghadapi peserta didik hanya satu etnik di kelasnya tentunya tidak sesulit yang multi etnik. Artinya, jika dalam melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik yang multi etnik, maka dalam melakukan interaksi dengan peserta didik di kelas tersebut perlu menggunakan bahasa yang dimengerti oleh semua peserta didiknya. Kemudian, ketika memberikan contoh-contoh untuk memperjelas tema yang sedang dibahasnya, juga contoh yang dapat dimengerti dan dipahami oleh semuanya. Berikutnya, kultural. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Misalnya, ketika menjelaskan materi pelajaran dan dalam memberikan contoh-contoh perlu mempertimbangkan keragaman budaya tersebut sehingga apa yang disampaikan dapat diterima oleh semua peserta didik atau tidak hanya berlaku untuk budaya tertentu saja. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Status sosial. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua. Di kelas kita terdapat peserta didik yang orang tuanya wirausahawan, pegawai negeri, pedagang, petani, dan juga mungkin menjadi buruh. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Implikasinya, dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Contohnya, dalam proses pembelajaran, pendidik jangan sampai membeda-bedakan
atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya, dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. Berikutnya, minat. Minat dapat diartikan suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajarnya tinggi, ada yang sedang dan bahkan rendah. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Minat belajar merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran dan perlu untuk selalu ditingkatkan. Implikasinya dalam proses pembelajaran, terutama menghadapi tantangan abad 21, pendidik dapat menerapkan berbagai model pembelajaran yang menyenangkan, enjoyable learning, menantang dan inovatif, menyampaikan tujuan atau manfaat mempelajari suatu tema atau mata pelajaran, serta menggunakan beragam media pembelajaran. Perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Tahap perkembangan intelektual peserta didik menurut Piaget ada 4, yaitu 1. Tahap sensori motorik 0,0 sampai 2,0 tahun, tahap preoperasional 2,0 sampai 7,0 tahun, biasanya itu anak usia TK yaitu 5 sampai 6 tahun. 3. Tahap operasional konkret 7,0 sampai 11,0 tahun. Anak usia SD yaitu usia 7 sampai 11 tahun. 4. Tahap operasional formal 11,0 sampai 15,0 tahun, yaitu anak yang sekolah di SMP dengan usia 12 sampai 14 tahun, lalu SMA atau SMK 15 sampai 17 tahun. Kemampuan pengetahuan awal. Kemampuan awal atau entry behavior merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Kemampuan awal bagi peserta didik akan banyak membawa pengaruh terhadap hasil belajar yang dicapainya. Kemampuan awal peserta didik sifatnya individual, artinya berbeda antara peserta didik satu dengan yang lainnya, sehingga untuk mengetahuinya juga harus bersifat individual. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara serta analisis instruksional atau pembelajaran. Ragam selanjutnya adalah gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator atau pemberi informasi. Gaya belajar peserta didik dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Menurut Cornell, visual learners, auditory learners, dan kinesthetic learners. Gaya belajar visual atau visual learners. Ciri-cirinya, belajar akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan. Memiliki kesulitan jika pembelajaran dilakukan melalui presentasi verbal tanpa disertai gambar-gambar atau simbol visual. Proses pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, poster, diagram, handout, PowerPoint, peta konsep, bagan, peta, film, video, multimedia, dan televisi. Melakukan observasi atau mengunjungi ke tempat-tempat seperti museum dan tempat-tempat peninggalan sejarah.
Ciri berikutnya, mengajak peserta didik untuk membaca buku-buku yang berilustrasi visual, menggunakan warna untuk menandai hal-hal penting dari isi bacaan tersebut. Gaya belajar auditori atau auditory learners. Ciri-cirinya, mempelajari sesuatu akan mudah dan sukses melalui pendengaran. Menyukai penyajian materi pembelajarannya melalui ceramah dan diskusi. Mereka juga memiliki kekuatan mendengar sangat baik. Senang mendengar dan kemampuan lisan sangat hebat. Senang bercerita, lalu mampu mengingat dengan baik materi yang didiskusikan. Mengenal banyak lagu dan dapat menirukannya secara cepat dan lengkap. Mudah kehilangan konsentrasi ketika ada suara-suara ribut di sekitarnya. Tidak suka pada tugas membaca dan pada jumlah kelompok yang anggotanya terlalu besar atau banyak. Senang melakukan proses pembelajaran dengan presentasi atau ceramah. Menggunakan media rekaman seperti kaset, audio, atau CD audio pembelajaran. Peserta didik diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi. Upayakan suasana belajar jauh dari kebisingan atau keributan. Menggunakan musik untuk mengajarkan suatu topik atau materi pelajaran tertentu. Gaya belajar kinestetik atau kinesthetic learners. Ciri-cirinya, aktivitas belajarnya secara fisik dengan cara bergerak, menyentuh atau meraba dan melakukan. Belajar melalui anggota tubuhnya atau menggunakan fisik lebih banyak daripada melihat dan mendengarkan. Seperti senang bergerak atau berpindah ketika belajar, menggoyang-goyangkan kaki, tangan, kepala. Gemar atau suka menulis dan mengerjakan sesuatu dengan tangannya. Banyak menggunakan bahasa non-verbal atau bahasa tubuh. Suka menyentuh sesuatu yang dijumpainya. Sulit berdiam diri dalam waktu lama. Sulit mempelajari sesuatu yang abstrak seperti rumus-rumus, kurang mampu menulis dengan rapi. Pembelajarnya dapat menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru. Mengajak peserta didik untuk belajar mengeksplorasi lingkungan. Ragam karakteristik peserta didik berikutnya adalah motivasi, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan atau persisten pada tiga laku tersebut. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, atau yang disebut motivasi intrinsik. Dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri, yang sering disebut motivasi ekstrinsik. Motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar, yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan walaupun banyak rintangan yang dihadapinya. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Beberapa upaya yang dilakukan pendidik untuk memotivasi peserta didik antara lain menginformasikan pentingnya atau manfaatnya mempelajari suatu topik tertentu. 2. Menginformasikan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam proses pembelajaran yang dilakukannya. Memberikan humor, menggunakan media pembelajaran, dan memberi reward atau hadiah atau pujian. Selanjutnya, perkembangan emosi. Kartono dalam Sugiharto mendefinisikan emosi sebagai tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh, misalnya otot menegang dan jantung berdebar. Dengan emosi, peserta didik dapat merasakan senang, gembira, aman, semangat, bahkan sebaliknya, peserta didik merasakan sedih, takut, dan sejenisnya. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan atau bermakna. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan ataupun tidak menyenangkan akan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar.
Jadi pendidik dalam melakukan proses pembelajaran tentunya perlu membawa suasana emosi peserta didik yang senang, gembira, dan tidak merasa takut. Untuk itu bisa dilakukan dengan model pembelajaran yang menyenangkan atau enjoy learning. Bisa belajar melalui permainan, misalkan bermain monopoli, ular tangga, kartu kuartet, dan media sejenisnya. Ragam berikutnya adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik merupakan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok atau masyarakat, kemampuan untuk saling berkomunikasi dan kerjasama. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, seperti keluarga, kematangan, teman sebaya, sekolah, dan status sosial ekonomi. Oke, sekarang kita bahas satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial tadi. Yang pertama, keluarga. Jadi keluarga yang merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap aspek-aspek perkembangan anak, termasuk aspek perkembangan sosialnya. Yang kedua, kematangan. Jadi untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya. Jadi teman sebaya menjadi orang-orang penting dalam sosialisasi anak. Mengapa? Karena interaksi mereka membuat anak mengerti mengenai hubungan sosial yang lebih daripada hubungan dengan anggota keluarganya. Yang keempat adalah sekolah, yang merupakan lembaga yang ikut juga mempengaruhi perkembangan sosial anak, karena salah satu fungsi dari lembaga ini adalah mengembangkan kemampuan anak untuk dapat hidup bermasyarakat. Yang kelima, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial anak banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarganya. Status ekonomi keluarga tentunya akan mempengaruhi norma yang ditanamkan orang tua kepada anaknya, seperti pola hidup sederhana dan cara penampilan anak, sehingga hal ini akan mempengaruhi anak dalam memilih teman. Berikutnya, perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku, karena moralitas memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya. Menurut Kohlberg, perkembangan moral anak atau peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, pre-konvensional, 2 konvensional, 3 post-konvensional. Kita bahas tahapan yang pertama, yaitu pre-konvensional, yaitu anak usia 6 sampai 10 tahun. Ada 2 aspek dalam tahapan ini. Yang pertama, aspek obedience and punishment orientation, yaitu orientasi anak atau peserta didik masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salahnya, yaitu hukuman dan kepatuhan, atau anak menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Yang kedua, aspek naively egoistic orientation, yaitu orientasi anak atau peserta didik pada instrumen relatif. Perbuatan benar adalah perbuatan yang secara instrumen memuaskan keinginannya sendiri. Kepeduliannya apakah mendatangkan keuntungan atau tidak, atau anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Pada tahap prakonvensional, peserta didik memiliki rasa takut akan akibat negatif dari perbuatannya itu. Yang kedua, tahap konvensional untuk anak usia 10 sampai 17 tahun. Ada 2 aspek dalam tahapan ini, yaitu aspek good boy orientation, yaitu orientasi perbuatan yang baik adalah yang menyenangkan, membantu, atau disepakati oleh orang lain.
Anak patuh pada karakter tertentu yang dianggap alami, menjadi anak baik, saling berhubungan dan peduli terhadap orang lain, atau orang menilai baik buruk berdasarkan persetujuan orang lain. Yang kedua, aspek authority and social order maintenance orientation, yaitu orientasi anak pada aturan dan hukum. Hukum dan perintah penguasa adalah mutlak dan final. Penekanan pada kewajiban dan tugas terkait dengan perannya yang diterima di masyarakat atau orang yang menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial. Dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa pada tahap konvensional peserta didik itu memiliki perasaan rasa bersalah bila berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, tahap pos konvensional usia 17 sampai 28 tahun. Tahap pasca konvensional ini meliputi yang pertama, kontraktual legalistic orientation, artinya orientasi orang pada legalitas kontrak sosial. Orang mulai peduli pada hak individu dan yang baik adalah yang disepakati oleh mayoritas masyarakat. Orang menilai baik buruk, benar salah berdasarkan hukum yang berlaku. Kedua, tahap selanjutnya yang merupakan tahap puncak dari tahap pasca konvensional yaitu tahap conscience or principle orientation. Pada tahap ini orientasi orang adalah pada prinsip-prinsip etika yang bersifat universal. Baik buruk harus disesuaikan dengan tuntutan prinsip-prinsip etika, intisari dari prinsip yang sifatnya universal, atau orang menilai baik buruk berdasarkan hati nurani. Selanjutnya, kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence. Kecerdasan spiritual ini bersifat individu dan perlu dikembangkan khususnya dalam proses pembelajaran. Kecerdasan spiritual menurut Zohar dan Marshall dalam Mustafa Alif meliputi kemampuan untuk menghayati nilai dan makna, memiliki kesadaran diri, fleksibel dan adaptif, cenderung memandang sesuatu holistik dan cenderung mencari jawaban-jawaban fundamental atas situasi-situasi hidupnya. Ragam karakteristik peserta didik yang terakhir adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik menurut Harlock diartikan perkembangan gerakan jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Perkembangan motorik menurut Santrok dikelompokkan menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya, melakukan gerakan seperti melompat, berlari ke depan dan ke belakang, berani melompat dari tempat yang tinggi atau bergelantung, mampu berlari dengan kencang dan senang berlomba seperti balapan lari dan balapan sepeda, dapat memanjat, melompati tali, berenang, dan dapat memukul bola tenis atau bola bulu tangkis melewati net. Keterampilan motorik kasar ini banyak melibatkan aktivitas otot. Biasanya anak laki-laki lebih unggul dibandingkan anak perempuan di motorik kasar. Berikutnya motorik halus, yaitu gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Contohnya, bermain puzzle sederhana, membangun menara tinggi dengan menggunakan balok, menempel, mengikat tali sepatu, mengancingkan pakaian, suka menggunakan pensil dibanding menggunakan krayon untuk menulis. Keterampilan motorik halus biasanya perempuan lebih unggul dibanding anak laki-laki. Beda dengan yang motorik kasar tadi.
Dengan dikenali dan dipahami perkembangan motorik anak, baik motorik kasar ataupun halus, maka pendidik dan sekolah dapat menggunakan strategi pembelajaran, metode yang tepat, menyediakan dan memanfaatkan alat, media, dan sumber belajar yang memadai. Oke teman-teman semua, demikian tadi ulasan singkat kompetensi pedagogik materi yang kedua, yaitu karakteristik peserta didik. Sekarang saatnya kita akan membahas beberapa contoh soal. Oke. Soal nomor 1. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Indikator minat meliputi A. Perasaan senang, fokus peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, mendapat nilai baik pada mata pelajaran tersebut. B. Perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, mengetahui manfaat dan fungsi mata pelajaran. C. Ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, mengetahui manfaat dan fungsi mata pelajaran. D. Perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, konsentrasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, mudah memahami materi yang diajarkan. E. Ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, konsentrasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan mudah memahami materi pembelajaran. Teman-teman, sebelum bisa menentukan mana jawaban yang tepat, tentunya teman-teman harus tahu dulu apa saja indikator minat itu. Ada 5 indikator minat. 1. Perasaan senang. Perasaan senang atau suka terhadap mata pelajaran tertentu akan memperlihatkan tindakan yang bersemangat terhadap hal tersebut. 2. Ketertarikan peserta didik. Berkaitan dengan daya gerak yang mendorong peserta didik untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, dapat berupa pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 3. Perhatian dalam belajar. Diartikan terpusatnya mental atau konsentrasi seseorang terhadap suatu objek. 4. Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Keterlibatan atau partisipasi aktif dalam belajar, maka hasilnya tentu akan baik. 5. Manfaat dan fungsi mata pelajaran. Jika manfaat dari apa yang dipelajari oleh peserta didik dapat diketahui dan dipahami secara jelas, maka akan menumbuhkan motivasi peserta didik. Kembali lagi ke soal. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Indikator minat meliputi tentunya teman-teman sudah tahu bahwa indikator minat itu ada 5, yaitu perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, serta manfaat dan fungsi mata pelajaran. Maka pilihan jawaban yang benar adalah B. Soal yang kedua. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri pendidikan multikultural adalah A. Tujuannya pembelajaran adalah menciptakan manusia berbudaya. B. Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. C. Metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman. D. Model pembelajarannya mengedepankan kegiatan aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. E. Penilaian meliputi aspek persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Kata kunci dari soal ini adalah
ciri-ciri pendidikan multikultural. Tentunya teman-teman harus tahu dulu apa saja sih ciri-ciri dari pendidikan multikultural tersebut. Oke, ciri-ciri pendidikan multikultural itu ada 4. 1. Tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan manusia berbudaya atau berperadaban. 2. Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis. 3. Metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis, multikulturalisme. 4. Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi aspek persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Itulah 4 ciri pendidikan multikultural. Kembali lagi ke soal. Dari soal tersebut teman-teman sudah tahu bahwa ciri-ciri pendidikan multikultural itu ada 4, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Jangan lupa teman-teman yang ditanyakan di situ adalah yang bukan merupakan ciri-ciri pendidikan. Kita lihat option yang A, tujuan ada dalam ciri-ciri pendidikan multikultural. Yang B, materi ada. C, metodenya ada. D, model pembelajarannya tidak ada. E, penilaian ada. Maka pilihan jawaban yang benar adalah D, yaitu model pembelajarannya mengedepankan kegiatan aktif, kreatif, efektif, dan inovatif dan menyenangkan. Itu bukan merupakan ciri-ciri pendidikan multikultural. Soal nomor 3. Pak Adit ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga yang mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Etnik, B. Kultural, C. Status sosial, D. Motivasi, E. Minat. Teman-teman, kita cari kata kuncinya. Kata kunci dari soal ini adalah latar belakang kondisi keluarga. Ada yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang pejabat, ada yang pegawai buruh, swasta, dan lain sebagainya. Jelas di sini bahwa Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu jawaban yang tepat adalah C, status sosial. Soal nomor 4. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Perkembangan sosialnya, B. Perkembangan emosinya, C. Perkembangan motoriknya, D. Motivasi belajarnya, E. Kemampuan awalnya. Sebelum teman-teman memilih opsi mana yang tepat, kita pelajari satu persatu. Perkembangan sosial diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Untuk perkembangan emosi, caranya lakukan dengan model pembelajaran yang menyenangkan. Bisa melalui permainan monopoli, ular tangga, kartu kuartet dalam pembelajaran, atau menggunakan media sejenisnya. Perkembangan motorik tentunya kaitannya dengan gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Motorik sendiri itu dibedakan ada motorik kasar dan motorik halus. Berikutnya adalah motivasi belajarnya. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar, tidak mudah patah dalam mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan.
Sedangkan kemampuan awal merupakan cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik yang dapat dilakukan melalui teknik tes seperti pretest atau tes awal dan teknik non-tes seperti wawancara serta analisis instruksional atau pembelajaran. Dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E, yaitu kemampuan awal. Karena Pak Anton sebelum memulai pembahasan menggali kemampuan awal siswa melalui pre-test. Soal nomor 5. Dalam kelas Anda, sebagian besar peserta didik memiliki karakteristik sulit mempelajari sesuatu yang abstrak, seperti rumus-rumus dan kurang mampu menulis dengan rapi. Melihat kondisi yang demikian, tindakan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Dapat menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru. B. Peserta didik diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi. C. Menggunakan video pembelajaran untuk mengajarkan suatu topik atau materi pelajaran tertentu. D. Melakukan observasi atau mengunjungi ke tempat-tempat seperti museum dan tempat-tempat peninggalan sejarah. E. Mengajak peserta didik untuk membaca buku-buku yang berilustrasi visual dan bagan. Teman-teman perlu ketahui soal ini membahas tentang ciri-ciri gaya belajar. Dalam soal ini dikatakan bahwa peserta didik sulit mempelajari sesuatu yang abstrak seperti rumus-rumus, kurang mampu menulis dengan rapi. Ini adalah ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka tindakannya kalau yang A dapat menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru. Nah, menggunakan objek nyata ini juga merupakan ciri dari kinestetik. Peserta didik diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi. Ini adalah ciri-ciri dari auditori. Menggunakan video pembelajaran untuk mengajarkan suatu topik atau materi pelajaran tertentu, itu gaya belajar visual. Melakukan observasi atau kunjungan, itu juga visual. Kemudian mengajak anak-anak untuk membaca buku-buku, juga visual. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Tindakannya dengan menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru. Soal nomor 6. Motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Motivasi yang tinggi atau tidak dalam belajarnya dapat terlihat dari hal berikut, kecuali A. Kualitas keterlibatannya, B. Perasaan peserta didik, C. Hasil belajar peserta didik, D. Keterlibatan afektif peserta didik, E. Upaya peserta didik untuk menjaga motivasi yang dimiliki. Perlu teman-teman ketahui, seseorang memiliki motivasi tinggi atau tidak dalam belajarnya dapat terlihat dari 3 hal. 1. Kualitas keterlibatannya. 2. Perasaan dan keterlibatan afektif peserta didik. 3. Upaya peserta didik untuk senantiasa memelihara atau menjaga motivasi yang dimiliki. Ingat, yang ditanyakan adalah kecuali. Jelas kalau kecuali jawaban yang tepat adalah C, yaitu hasil belajar peserta didik. 7. Pak Puja dalam melakukan proses pembelajaran selalu mengemasnya dengan suasana yang menyenangkan. Bahkan ketika mendekati ujian pun, pembelajaran tetap diarahkan untuk peserta didik merasa tenang dan menyenangkan. Pak Puja selalu mengingatkan peserta didik untuk tidak memberi rasa khawatir akan ujian pada peserta didik. Tindakan guru tersebut memperhatikan aspek karakteristik peserta didik, yaitu A. Minat, B. Gaya belajar, C. Motivasi, D. Perkembangan emosi, E. Kemampuan awal. Kita ulas satu persatu dulu opsinya.
minat tentunya akan membuat siswa senang, memperhatikan partisipatif, mengetahui fungsi dan manfaat. Gaya belajar kaitannya dengan gaya belajar audio, visual, kinestetik. Pemanfaatan metode dan media berperan penting. Motivasi menumbuhkan melalui humor, penerimaan reward, apersepsi materi, menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran. Perkembangan emosi ditunjukkan dengan mereka merasakan senang, aman, semangat, bahkan sebaliknya, atau mereka merasa sedih, takut, dan sejenisnya. Kemudian kemampuan awal adalah keadaan pengetahuan dan kemampuan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Bisa melalui pretest kalau yang teknik, kalau non teknik bisa melalui wawancara. Oke, kata kunci dari soal ini adalah merasa tenang dan menyenangkan, tidak ada rasa khawatir. Jelas sudah bahwa aspek karakteristik peserta didik di sini adalah yang D, yaitu perkembangan emosi. Soal nomor 8, metode pembelajaran yang cocok untuk mengembangkan sikap membantu dan berbagi dalam pembelajaran di mana siswa yang pintar diharapkan bersedia membantu temannya yang belum memahami materi pelajaran adalah A. Pembelajaran kooperatif, B. Pembelajaran kolaboratif, C. Pembelajaran konstruktivistik, D. Pembelajaran demonstratif, E. Pembelajaran ekspositori. Perlu teman-teman ketahui, upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik menurut Mas Ganti antara lain: 1. Melaksanakan pembelajaran kooperatif, yaitu mengembangkan sikap kerjasama dan saling menghargai pada diri peserta didik, menghargai kemampuan orang lain dan bersabar dengan sikap orang lain. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif, yaitu mengembangkan sikap membantu dan berbagi dalam pembelajaran. Artinya siswa yang pintar bersedia membantu teman yang belum memahami materi pelajaran. Model pembelajaran ini akan menumbuhkan sikap saling menyayangi. 3. Kegiatan penugasan kepada peserta didik untuk melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat. Melalui kegiatan ini akan muncul kemampuan untuk berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Kembali pada soal, kata kunci dari soal ini adalah sikap membantu dan berbagi dalam pembelajaran. Artinya, siswa yang pintar bersedia membantu temannya yang belum bisa memahami materi pelajaran tersebut. Maka metode pembelajaran yang cocok adalah, dari penjelasan tadi jelas, pilihan jawaban yang tepat adalah B. Pembelajaran kolaboratif. Nomor 9, tahap perkembangan moral anak di mana memiliki rasa takut akan akibat dari perbuatannya adalah A. Praoperasional, B. Prakonvensional, C. Konvensional, D. Postkonvensional, E. Postoperasional. Tentunya teman-teman masih ingat pembahasan materi di depan tadi bahwa perkembangan moral anak dibagi menjadi 3 tahapan. 1. Tahap prekonvensional atau prakonvensional, itu peserta didik memiliki rasa takut akan akibat dari perbuatannya. Kedua, tahap konvensional, peserta didik memiliki perasaan rasa bersalah bila berbeda dengan orang lain. Kemudian tahap postkonvensional, orang akan menilai baik buruknya berdasarkan hati nurani. Dari penjelasan ini tadi jelas sudah bahwa tahap perkembangan moral anak di mana memiliki rasa takut akan akibat dari perbuatannya adalah B, yaitu prakonvensional. Soal nomor 10. Kegiatan berdoa sebelum pembelajaran adalah salah satu cara untuk menumbuhkan sikap religius peserta didik. Hal tersebut termasuk dalam kegiatan A. Pembentukan akhlak, B. Keteladanan, C. Pembiasaan, D. Menumbuhkan motivasi religius, E. Pemberian nasihat.
Perlu teman-teman ketahui, upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan sikap religius itu ada 4 cara. Pertama, metode keteladanan. Artinya, pendidik memberi contoh langsung dan menjadi percontohan kepada peserta didiknya, baik dalam berbicara, berperilaku maupun yang lainnya. Melalui percontohan atau keteladanan akan lebih berkesan pada peserta didik dibandingkan hanya dengan kata-kata. 2. Metode pembiasaan. Ini berarti peserta didik diharapkan melakukan perulangan untuk hal-hal yang sifatnya baik seperti berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar membaca buku. 3. Metode nasihat. Pendidik diharapkan memberikan nasihat tentang kebenaran kepada peserta didiknya secara konsisten. 4. Pembinaan akhlak. Artinya, pendidik diharapkan dapat selalu membina akhlak atau budi pekerti yang mulia peserta didiknya, seperti sikap rendah hati, hormat pada orang yang lebih tua, dan sabar. Kembali lagi ke soal, kata kunci soal ini adalah kegiatan berdoa sebelum pembelajaran. Berarti hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pendidik untuk mengembangkan sikap religius, yaitu dengan cara C, yaitu pembiasaan. Demikian tadi ulasan singkat materi karakteristik peserta didik beserta latihan soalnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.